Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Yuliatin akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Contextual Teaching and Learning atau CTL. Latar belakang Contextual Teaching and Learning atau CTL. Yang pertama, latar belakang filosofis. Latar belakang filosofis CTL banyak dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang mengatakan bahwa belajar bukanlah sekedar menghafal, tetapi proses mengonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan bukanlah pemberian dari orang lain, melainkan hasil konstruksi yang dilakukan oleh setiap individu. Misalnya, berkat pengalamannya, seorang anak memiliki skema tentang burung merpati sebagai binatang yang bersayap dan bisa terbang. Sehingga ia akan berpikir dan mengatakan bahwa setiap binatang yang memiliki sayap adalah burung, dan setiap burung pasti bisa terbang. Selanjutnya, proses asimilasi terbentuk. Ketika ia melihat burung-burung yang lain yang sama-sama bisa terbang, misalnya burung yang lebih kecil dari burung merpati yakni burung pipit, dan burung yang lebih besar seperti burung elang. Dengan demikian, ia akan menyempurnakan skema tentang burung yang telah dibentuknya bahwa burung itu ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian, proses akomodasi akan terbentuk. Misalnya, ketika anak tersebut melihat seekor ayam, ayam memiliki sayap seperti burung, tapi ayam tidak dapat terbang, sehingga ia akan membentuk skema bahwa tidak semua binatang bersayap itu dapat terbang. Demikianlah selama hidupnya seseorang akan memperbaiki dan menyempurnakan skema-skema yang telah terbentuk. Proses penyempurnaan skema dilakukan melalui proses asimilasi, yaitu proses penyempurnaan skema, dan akomodasi, yaitu proses mengubah skema yang sudah ada sehingga terbentuk skema baru yang benar dan sesuai. Sebelum anak mampu menyusun skema baru, ia akan dihadapkan pada posisi ketidakseimbangan yang akan mengganggu psikologis anak. Namun, jika skema telah sempurna, anak akan kembali pada posisi seimbang, untuk kemudian ia akan dihadapkan pada perolehan pengalaman baru yang lain. Selanjutnya, latar belakang psikologis. Berdasarkan sudut pandang psikologis, CTL berpijak pada psikologi kognitif. Menurut aliran ini, proses belajar terjadi karena adanya pemahaman individu akan lingkungannya. Belajar bukan hanya peristiwa mekanis seperti keterkaitan stimulus dan respon. Namun, belajar merupakan suatu proses yang melibatkan mental tidak nampak seperti emosi, minat, motivasi, dan kemampuan atau pengalaman. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan CTL. Yang pertama yakni konstruktivisme atau konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Kemudian yang kedua, inquiry atau menemukan, di mana proses pembelajaran didasarkan pada pencapaian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, melainkan hasil dari proses menemukan sendiri. Selanjutnya, questioning atau bertanya, yang dimana belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Hal ini berguna untuk menggali informasi tentang kemampuan siswa dalam penguasaan materi belajar, serta membangkitkan motivasi dan merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu untuk belajar. Selain itu juga memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang diinginkan, serta membimbing siswa untuk menemukan atau menyimpulkan sendiri dan menggali pemahaman siswa. Selanjutnya yang keempat, yaitu learning community atau masyarakat belajar atau kelompok belajar. Konsep masyarakat belajar dalam CTL menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Kerjasama yang seperti apa? Kerjasama itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dalam kelompok belajar secara formal maupun dalam lingkungan yang terjadi secara alamiah.
Hasil belajar dapat diperoleh dari hasil sharing dengan orang lain, antar teman, atau bahkan antar kelompok. Seperti misalnya yang sudah tahu memberitahu kepada yang belum tahu, atau yang pernah memiliki pengalaman membagi pengalamannya kepada orang lain. Nah, itulah hakikat dari masyarakat belajar, yakni masyarakat yang saling membagi. Selanjutnya, modeling atau pemodelan, di mana proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Proses modeling tidak sebatas dari guru saja, tetapi dapat juga memanfaatkan siswa atau tokoh-tokoh pahlawan atau tokoh-tokoh masyarakat atau subjek-subjek yang lain untuk model dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yakni reflection atau refleksi, yaitu cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir di ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Maksudnya, refleksi yang merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengalaman yang baru diterima. Nah, melalui proses refleksi, pengalaman belajar itu akan dimasukkan dalam struktur kognitif siswa yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuan yang dimiliki. Dan yang terakhir yakni penilaian nyata atau authentic assessment, di mana proses yang dilakukan oleh guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan oleh siswa. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak, apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan baik intelektual maupun mental siswa. Penilaian yang otentik dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran kemudian penilaian ini dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, tekanannya diarahkan kepada proses belajar, bukan kepada hasil belajar. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan CTL. Kelebihan CTL di sini saya paparkan terdapat 4 kelebihan CTL dan 4 kelemahan CTL. Kelebihan CTL yang pertama yakni pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan menyenangkan. Dan yang ketiga, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, membentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Kemudian, sedangkan kelemahan dari CTL ini yaitu yang pertama, guru lebih intensif dalam membimbing. Kemudian yang kedua, membutuhkan waktu yang agak lama sehingga kurang efisien. Dan yang ketiga, lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan soft skill daripada intelektual. Dan yang terakhir, menuntut siswa untuk aktif mencari informasi sendiri. Nah, berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata, sehingga para peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian komponen-komponen dari CTL atau langkah-langkah penerapan CTL ada 7, diantaranya konstruktivisme, inquiry atau menemukan, kemudian bertanya atau questioning, selanjutnya learning community atau masyarakat belajar, yang keempat modeling atau pemodelan, yang kelima reflection atau refleksi, yang keenam, kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu authentic assessment atau penilaian nyata. Selanjutnya kelebihan dan kelemahan pendekatan CTL. Kelebihan pendekatan CTL secara umum yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real, lebih produktif, serta siswa dituntut berpikir kritis dan kreatif. Sedangkan kelemahannya yaitu kurang efisien karena membutuhkan waktu yang lama, serta peran guru tidak terlalu penting lagi.
Contextual Teaching and Learning atau CTL dalam arti lain adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata mereka. Berdasarkan konsep tersebut, ada 3 hal yang perlu dipahami mengenai CTL. Yang pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam konteks CTL tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima pelajaran, akan tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Yang kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan bermakna secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. Yang ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Artinya, CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran CTL, siswa bukan hanya sekedar mendengarkan atau mencatat, akan tetapi belajar adalah proses berpengalaman secara langsung. Melalui pengalaman itu diharapkan perkembangan siswa terjadi secara utuh yang tidak hanya berkembang dalam aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif juga psikomotor. Selain itu, materi pelajaran dalam konteks CTL bukan untuk ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, akan tetapi segala bekal mereka dalam mengarungi kehidupan nyata. Demikianlah presentasi makalah saya mengenai Contextual Teaching and Learning atau CTL. Semoga dapat bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.